Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir kajian tanggal berapa tadi, Bu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitulah ketika Allah menghendaki sesuatu, idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Anak-anak sekarang sekolah bawa bekal itu enggak boleh berbagi. Ya kan, Bu? Tidak boleh berbagi dengan teman. Lalu saya berkata, oh berarti kebaikan itu bukan hanya sedekah. Karena sekarang mau berbagi makanan saja di sekolah tidak boleh. Sama, Bu, saya sedih luar biasa karena saya tidak punya pekerjaan lain selain nunut buruh pahala di majelis taklim, Ibu. Lah kalau majelis taklimnya libur, saya alih buruh njuk libur, Bu. Masya Allah. Maka ini kesyukuran yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Perkumpulan ini tidak menjadikan sebab siapa sakit membawa penyakit dan pulang dari sini sakit. Perkumpulan kita diridhoi Allah, dijaga sehatnya, membawa kehidupan kebaikan di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada satu kata di hadapan kita semuanya, kalimatnya adalah aku mengejar keberkahan. Saya awali dengan satu kisah. Allahu Akbar. Insya Allah ibu masih ingat. Ketika seorang Imam Ahmad bin Hambal bercerita kepada putra-putrinya tentang bagaimana hebatnya guru beliau, yang tidak lain tidak bukan adalah Imam Syafi'i. Semoga Allah merahmati beliau. Imam Ahmad bin Hambal selalu bercerita bagaimana Imam Syafi'i keilmuannya, kebaikan akhlaknya. Bagaimana beliau berkata, seandainya telingaku, semua anggota tubuhku adalah telinga. Itu adalah kalamnya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i ditanya, wahai Imam Syafi'i, apa pendapatmu tentang ilmu? Dan bagaimana sikapmu tentang ilmu? Kata beliau Imam Syafi'i, seandainya seluruh tubuhku adalah telinga, maka akan aku gunakan semuanya untuk mendengarkan ilmu Allah yang disampaikan melalui guru-guru kita. Masya Allah. Lalu Imam Ahmad bin Hambal cerita kepada putra-putrinya. Hingga suatu saat, Allahu Akbar, Imam Syafi'i, guru yang paling dicintai oleh Imam Ahmad bin Hambal, sowan datang ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Allahu Akbar. Bu, kedatangan guru, kedatangan ulama, kedatangan orang solih, kedatangan orang yang akhlaknya baik, kedatangan orang yang berilmu luar biasa. Maka keluarga Imam Ahmad bin Hambal menyiapkan segala sesuatu dengan luar biasa. Sampai ketika malam tiba, waktu semua anggota keluarga tidur, putrinya Imam Ahmad bin Hambal nungguin, saking penasarannya sama Imam Syafi'i. Apa yang dilihat putrinya? Ternyata Imam Syafi'i sedang menghabiskan makanan yang disajikan oleh keluarga Imam Ahmad bin Hambal. Begitu makanan habis, beliau masuk kamar. Ditungguin oleh putrinya Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata sampai pagi Imam Syafi'i tidak keluar kamar. Dan ketika subuh datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanpa berwudu, Imam Syafi'i langsung melaksanakan sholat wudu, sholat subuh. Lalu putrinya berkata, wahai ayahku, inikah guru yang engkau ceritakan kepadaku? Inikah Imam Syafi'i yang selalu engkau katakan kepadaku? Aku melihat kejadian yang sangat aneh. Semalam beliau sebelum tidur menghabiskan makanan begitu lahapnya. Lalu malam harinya tidak tahajud, karena aku tidak melihatnya keluar dari kamarnya. Dan ketika pagi hari aku membersamainya sholat subuh, beliau tidak wudhu. Inikah Imam Syafi'i yang engkau ceritakan?
Lalu hal ini pun ditanyakan kepada Imam Syafi'i. Lalu di hadapan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i berkata, iya, aku memang menghabiskan makanan yang engkau suguhkan karena aku tahu inilah makanan terbaik di kota ini. Inilah makanan yang disajikan oleh orang yang dermawan dan orang solih. Dan makanan orang solih lagi dermawan adalah obat, kata beliau. Maka aku ingin menghabiskannya, mencari keberkahan. Karena tentu saja itu dimasak dengan doa, diberikan dengan doa, disuguhkan dengan kasih sayang. Allahu Akbar. Maka Ibu, hari ini entah beliau sudah datang di sini atau belum, Masya Allah, ada seorang ibu yang setiap hari, Masya Allah, mengantarkan makanan ke tempat ibu saya, Bu. Tiap hari, gak pernah libur. Allahu Akbar, semoga Allah memberkahi beliau, melancarkan usaha beliau. Dan hari ini sebelum saya berangkat tadi, saya makan makanan beliau yang beliau antar. Lalu saya berharap, ya Allah, kalau detik ini saya ngaji ada kebaikan, beliau mendapatkan kebaikannya. Itu yang dilakukan Imam Syafi'i. Lalu kenapa beliau tidak bangun sholat tahajud? Ketika aku mencoba merebahkan kepalaku, aku teringat sebuah hadis baginda Muhammad SAW. Lalu aku merenungi hadis itu dan keluarlah 72 kaidah fikih dari hadis yang aku renungi. Allahu Akbar. Tidak tidur karena memikirkan satu hadis, lalu keluar berapa kaidah, Ibu? Masya Allah. Kalau kita tidur keluar berapa kaidah, Bu? Allahu Akbar. Lalu ditanya lagi, kenapa engkau tidak berwudu ketika sholat subuh? Imam Syafi'i mengatakan, karena aku belum kehilangan wuduku. Artinya Imam Syafi'i masih punya wudu, tidak batal dari isya sampai, Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa hubungannya dengan kita? Keberkahan. Itulah kenapa Rasulullah itu berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuria. Hari ini kita nggak butuh konten, Ibu. Ibu kalau mau konten nggak usah datang ke sini, tinggal setel YouTube, pilih ustadz, pilih tema, pilih apa, mau belajar tinggal baca di Google, semuanya ada. Tapi kenapa kita ayuhkan langkah ke tempat ini? Siapa tahu di setiap ayuhan langkah tadi ada berkah yang Allah limpahkan kepada kita. Nggak berangkatnya, pulangnya. Siapa tahu tadi Mbak Eva salaman satu-satu, ya Allah, Allah memperkenankan dosa kita berguguran dengan bersalaman. Kita saat ini gak butuh konten, tapi kita butuh keberkahan ilmu. Kalau ilmu jatuh menjadi berkah, hidup kita menjadi berkah. Kalau berkah itu datang kepada pakaian, Bu, pakaian yang saya pakai ini saya beli tahun 2012, Bu. Masya Allah. Ini hari raya Idul Fitri 2012. Tapi pakaian ini sampai detik ini yang paling sering saya pakai. Saya berkata, oh ini loh kalau berkah jatuh pada sebuah pakaian. Mokus elek pahan nek penak dagem duagem terus begitu, Bu. Meskipun ada yang lebih bagus, mungkin harganya punya Ibu lebih, Ibu pilih yang bagus apa yang nyaman? Itulah keberkahan. Ketika berkah itu jatuh kepada badan, qadarullah, badan kudanen enggak apa-apa, kepanasan kayak tadi enggak apa-apa. Itu berkah ketika jatuh ketika makanan lauknya sederhana tapi dimakan rasanya nikmat. Ketika keberkahan itu jatuh kepada harta itu enggak habis-habis, berkah dikasih orang tetap ada. Itulah keberkahan. Itulah kenapa Rasulullah setiap pagi mendoakan keberkahan untuk kita. Maka Ibu, Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini tanggal berapa Rabiul Awal? 16 atau 15? 15 atau 14? 6. Tanggal 12 yang kita yakini sebagai kelahiran baginda Muhammad SAW. Semoga doa beliau mendoakan kita setiap pagi mendapatkan berkah, kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita renungi ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian dia Allah menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Lihat ayatnya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fin
dha'fa. Lalu Allah menjadikan setelah kuatnya kamu itu menjadi dha'fa, lemah. Dan ditambahi satu tanda lagi, wa syaibah. Apa Ibu artinya? Dan beruban. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita awali kajian kita, mari kita merenungi bahwa hidup kita itu terbagi dalam 3 fase ini saja. Ta'til. Min dha'fin. Yang pertama kita diciptakan lahir dalam keadaan lemah. Setelah itu mim ba'di dha'fin quwwah. Fase yang kedua adalah fase kuat. Tsumma ja'ala mim ba'di quwwatin dha'fa. Setelah kuat kita akan menjadi lemah. Maka kemudian para ulama, Masya Allah, yang dimaksud lemah itu apa? Itulah anak-anak kita saat ini, Ibu. Dari lahir sampai kelak ia menjadi anak yang kuat. Jadi anak-anak kita itu lemah, fisiknya lemah, pengetahuannya lemah. Jadi kita tuh sangat lucu kalau marah dengan anak-anak kita itu, Bu. Karena anak-anak kita itu memang belum tahu, Bu. Dan siapa orang-orang yang kuat adalah ibunda di hadapan Ananda hari ini semuanya. Ibu adalah manusia, hamba Allah yang sedang di titik kuat. Dan setelah kuat kita akan apa, Ibu? Lemah lagi. Dan tandanya kata Allah, kita mulai lemah itu salah satu tandanya Allah munculkan apa, Ibu? Mohon jujur, siapa di ruangan ini yang sudah tumbuh uban? Allahu Akbar. Ini, Bu. Maka mari ibunda kita pelajari bersama-sama. Artinya waktu kuat kita itu lama atau sebentar? Terbatas atau tanpa batas? Kalau kita tahu kesempatan itu sebentar dan terbatas, mestinya kita menggunakan waktu itu untuk apa? Sebaik-baiknya. Itulah kenapa pertanyaan Allah tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari akhir sebelum ditanya an umrihi fima ablahu. Di dalam kalimat yang lain menggunakan kalimat yang lain tentang umurnya, dalam hal apa mereka habiskan masa muda, Ibu. Ada ulama yang ditanya ketika umurnya 100 tahun, kenapa sehat betul? Karena masa mudanya tidak pernah aku gunakan untuk bermaksiat. Jadi non sewu, kalau sepuh ngaji itu biasa, Bu. Sepuh ngaji itu biasa. Kalau ada wartawan, orang tua ngaji nggak masuk berita, Bu. Karena memang sudah semestinya. Tapi kalau yang muda, mungkin seumuran saya dan lebih muda lagi mau ngaji, itu baru masuk berita. Karena sedang pantes-pantesnya kalau saya mau ndugal, Ibu. Kalau Mbak Eva mau foya-foya sedang pas-pasnya. Kalau Mbak Eva mau jalan-jalan sedang kuat-kuatnya. Kalau Mbak Eva mau pekerjaannya hanya dolan menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, sedang kuat-kuatnya. Tapi yang bicara ini berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai tenaga kita yang kuat, pikirannya masih luar biasa, tidak kita gunakan untuk membesarkan agama Allah. Maka Ibu ingat, waktu kita terbatas, maka gunakan waktu ini dan semoga siang hari ini menjadi saksi di hadapan Allah 1 jam minimal kita gunakan waktu kuat kita untuk berjalan di jalannya Allah. Kita punya berapa tangan, Ibu? 2. 1, gunakan tangan Ibu untuk menolong Ibu sendiri. Bekerja, mencari nafkah, bikin roti, jualan, COD-nan. Yang 1 gunakan untuk menolong agamanya Allah. Punya 2 kaki, 1 langkahkan untuk mencari nafkah untuk putra bantu suami. Yang 1 gunakan kaki kita untuk menolong diri kita sendiri melangkah di jalan Allah. Ibu ingat, karena setelah kuat kita akan menjadi apa, Bu? Subhanallah. Lemah. Dan tandanya adalah Ibu, kita tidak boleh mencabut uban. Boleh justru bersemir, namun semirnya tidak boleh yang berwarna hitam. Jadi kalau lihat
Ibu-ibu semiran itu nggak usah, kasemiran, terus ngaji kasemiran, nggak apa-apa, boleh. Karena mungkin biar suaminya, Masya Allah istriku masih muda, atau kemudian rambut kita diwarnai. Yang dilarang adalah warna hitam. Jadi suami ibu kalau mulai putih-putih boleh diwarnai, Masya Allah gitu ya Bu, Masya Allah merah. Allahu Akbar. Selanjutnya ibunda, Masya Allahu Akbar. Di hadapan ibunda ada peta Makkah, yang besar itu Makkah. Kemudian ada satu lingkaran kuning yang bernama kota apa Ibu? Taif. Itu diengnya Mekah, sangat subur. Jamaah haji dan umrah tidak sempat pergi ke sana karena jauh jaraknya dan memang bukan wilayah ziarah kita. Ibunda ingat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan istri yang begitu dicintainya dan paman yang begitu menjaganya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Allah, semoga keselamatan dan salam selalu atas berlimpah kepada Nabi kita. Apa yang beliau lakukan Bu? Saya mau cari hiburan. Bagaimana cara beliau cari hiburan? Saya akan berdakwah, mendakwahkan agama ini ke kota Taif. Maka beliau berjalan 70 kilo. Dari Mekah kemana Ibu? Berapa kilo Ibu? Ibu jaraknya dari rumah ke sini berapa kilo? 3 kilo. Yang paling jauh Kaliwiro ada? Masya Allah, Allahu Akbar. Laksono, Dieng, Masya Allah, Batur, Allahu Akbar walillahilham. Banjarnegara, Allahu Akbar, Banjarnegara. 70 kilo baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan kaki. Mau cari hiburan karena kehilangan istrinya, kehilangan pamannya. Beliau mau menghibur. Lalu beliau sudah berharap di kota Taif dakwahnya diterima. Ternyata apa Ibu? Ditolak. Allahu Akbar. Bahkan ketika beliau keluar dari kota Taif, beliau dilempari apa Ibu? Masya Allah. Lalu ada hadis sahih, aku melihat ke awan. Ternyata aku diiringi oleh awan, kayak dipayungi begitu. Dan ternyata itu adalah malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata kepadaku, ya Muhammad, sungguh yang menciptakanmu telah mendengar omongan orang Taif. Dan kalau engkau mau, Allah telah rela mengutus malaikat penjaga gunung untuk menerbangkan 2 gunung di antara Makkah untuk dibrokkan kepada penduduk. Apakah Nabi Muhammad menjawab iya? Tidak. Allahu Akbar. Nabi Muhammad menjawab tidak, karena aku berharap bapaknya hari ini nggak beriman, ibunya nggak beriman. Aku berharap akan keluar dari tulang sulbi mereka generasi yang menyembah Allah dan tidak mensekutukan apapun. Jadi kalau kita mau bicara tentang maaf memaafkan, baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah model kita. Tidak ada pemaafan yang luar biasa kecuali pemaafan yang pernah dilakukan oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bu, tidak mungkin ada orang yang mampu memaafkan seperti baginda kecuali dia telah lillah, fillah, billah. Di kajian Al-Arqam kemarin saya sampaikan, orang yang pertama meminta maaf adalah orang yang paling berani. Orang yang pertama memaafkan adalah orang yang paling kuat. Dan orang yang pertama melupakan kesalahan orang lain adalah orang yang akan merasa paling bahagia. Ibu sudah memaafkan tapi masih deleng-eleng terus nyong ikin kelingan Mbak Eva. Kula pun ngapura tapi kula nek kelingan tesih. Ibu tidak bahagia. Bertemu orangnya ingat, kepeduan orangnya pengen menghindar, dengar suaranya risih karena kita belum melupakan. Maka sebelum kita menjadi orang yang melupakan, sulit kita bahagia Ibu. Maka tidak mungkin kita mampu mencontoh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memaafkan kalau kita apa-apanya belum Allah. Dan pelajaran berikutnya dari kisah ini Bu, apa yang telah kita lakukan untuk Islam? Rasulullah berjalan 70 kilo. Kita mau ngaji saja, Allahu Akbar. Abotnya Bu. Yang anak, yang suami, yang urusan dunia, yang dagang,
yang panas, yang nanti sore hujan, yang nanti pekerjaanku gimana nggak selesai. 70 kilo baginda Muhammad SAW menyebarkan agamanya sampai ke tangan kita hari ini. Lalu apa hari ini yang sudah kita lakukan untuk Islam? Maka ibu, rupiah demi rupiah yang ibu masukkan ke kotak infak, niatkan, ya Allah, bismillah, saya ingin menolong agamamu. Hari ini ibu datang dari rumah, pamit suami, pamit orang tua, ninggal anak-anak. Bismillah, dalam rangka melangkah di jalan Allah, semoga langkah-langkah itu mendatangkan pertolongan Allah bagi keluarga kita. Nabi Ibrahim jarang nengok Ismail karena jaraknya Mekah sampai ke Palestina. Ibu, jauh bu. Tapi ketika Nabi Ibrahim datang menjenguk Nabi Ismail alaihissalam dan membangun Ka'bah, Nabi Ismail bantu bu. Ada anak jarang ketunggon, bapaknya jauh, tapi ketika bapaknya datang punya pekerjaan, anaknya mengerti ada pekerjaan. Hari-hari ini anak-anak kita kalau kita naik bis, ibu berdiri, anak sekolah pada hilang sudah. Insya Allah, sedih sekali. Apalagi melihat bednya sini, kadang bed apa begitu bu. Masya Allah. Sekolah-sekolah Islam. Maka ibunda, ada hal yang tidak bisa terpikir. Ibu, langkah ibu dari sini, meskipun ibu hari ini meninggalkan anak, meninggalkan suami, meninggalkan dagangan, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, diganti oleh Allah insya Allah. Maka pertanyaan pertama, belajar memaafkan. Kita nggak bisa memaafkan kecuali kita sudah apa-apanya itu lillah. Sudahlah, urusan pembalasan kaum kayak gitu bukan urusan siapa. Ibu didatangi malaikat Jibril pergi Gunung Sindoro tak bruk nang apa ya Pak, wis ngenyek deke Pak. Nek perlu karo sumbing sekalian Bu. Dan pertanyaan kedua yang harus kita jawab sampai detik kita hari ini duduk di sini, apa yang sudah kita lakukan untuk Islam? Allahu Akbar. Lalu siapa orang yang ngadangi Bu? Nabi Muhammad dilempari batu, Zaid bin Harisah itu jagani baginda Muhammad SAW. Biarkan aku yang terlempar, biarkan aku yang beliau yang nadai batu-batu itu. Zaid bin Harisah anak angkat yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, yang menjadi panglima perang Mu'tah, yang sebelum meninggal beliau bermimpi tentang bidadari di surga. Ada orang yang rela badannya dijadikan tameng bagi baginda Muhammad SAW. Lalu apa yang sudah kita lakukan hari ini untuk agama kita? Hari ini maulid, orang ramai-ramai bermaulid. Ibunda, apa yang sudah kita berikan kepada baginda Muhammad SAW? Ummati, begitu ya Bu? Ummati, kata Rasulullah, umatku, umatku, umatku. Ya Allah, sayangnya baginda Muhammad kepada kita itu. Sayangnya Rasulullah kepada kita. Lalu apa? Kita menjaga ajaran-ajaran Islam supaya murni sesuai apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah Zaid bin Harisah milenial. Jadilah kita Zaidah yang menjaga apa yang telah diberikan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa seperti itu kecuali kita sudah belajar ikhlas. Ikhlas itu gampang diucapkan, angel iya karena pahalanya surga Ibu. Pasti angel Bu. Kan tadi pagi ada artikel, ketika suami marah kita diam, angel apa gampang? Yang bojone ngudung kakon meneng. Angel atau gampang Bu? Ketika anak tantrum, rewel, njaluk jajan, menahan marah, tidak ngomai anak, angel atau gampang? Ketika ada pembeli, kita sudah ini sudah disiapkan, enggak jadi beli, batalkan pembeli untuk tidak marah, angel atau gampang? Angel, karena pahalanya surga Bu. Manut sama suami, angelnya luar biasa. Luar biasa itu. Maka suami saya sering, Bunda itu cari apa toh hidup? Ya cari surga. Kalau saya sedang ngeyel gitu Bu, lalu suami saya bilang, kurang apa surganya kalau manut sama ayah gitu Bu. Kalau sudah dibegitukan langsung. Dan manut sama suami itu Bu, Allahu Akbar. 2 kali kejadian dekat-dekat pandemi ini Bu, manut dengan suami luar biasa. Ketika anak saya diuji sakit, qadarullah eeknya tuh sampai berdarah, kalau eek tuh nangis. Saya lalu ingat anak pertama saya yang punya riwayat hisprung.
Hisprung itu usus yang tidak bisa sempurna lalu harus dipotong, kemudian disambungkan. Kalau yang nemel dibikinkan dubur di. Begitu anak keempat saya begitu langsung pikiran saya panti rapih, operasi. Saya membayangkan kejadiannya yang beberapa tahun yang lalu. Lalu saya ngadu sama suami saya, ayah ayo ke rumah sakit. Apa jawaban suami saya, Bu? Enggak ada rumah sakit selama corona. Masya Allah. Kira-kira ibu mau apa ekspresinya? Yo, kalau jadi Mbak Eva pengen gimana, Bu? Bu? Mangkel, 1, 2. Meneng, terus. Apa lagi? Merengut. Terus, apa maneng? Nuangis, apa lagi, Bu? Mulutnya apa, Bu? Diam. Kan marah itu enggak apa-apa kalau tidak diungkapkan. Kata Islam kalau kamu berniat buruk dan itu ada di dalam hatimu, enggak apa-apa, Bu. Enggak dosa. Tapi diam, manut. Ya Allah, hari ini Allah mengizinkan sembuh anak saya, Bu. Maka saya, enggak ada duanya manut sama suami itu, Bu. Enggak bisa kita logika. Pokoknya suami ibu bilang apa? Manut, ya, Bu. Insyaallah. Nih. Manut. Hari ini kita jagani karena itu ajaran Nabi. Kalau ibu ingin seperti Zaid bin Harisah jagani Nabi, jaga. Ciri khas perempuan yang sudah ngaji adalah manut dengan. Jadi aneh kalau sudah datang Mafaza, sudah datang An-Nisa, sudah datang Al-Hasna, sudah datang As-Sofia, sudah datang Fikih, sudah datang Al-Arqam, tambah banyak ngaji, tambah pinter sama suami. Itu aneh. Kita tambah ngaji, tambah apa, Bu? Karena kita mau jagani ajaran baginda Muhammad SAW. Selanjutnya ada seorang Yahudi bernama Zaid bin San'ah. Suatu hari diriwayatkan baginda Muhammad SAW bersama para sahabat sedang sholat jenazah. Tiba-tiba Rasulullah selesai sholat jenazah, Zaid bin San'ah ini nyekel jubahnya Nabi, dituarek dengan kasarnya. Lalu berkata, Muhammad, deke kan dana wingi wis utang nyeng. Deke orang nyarutangi, siki deke kudu bayar. Gitu, Masya Allah. Baginda Muhammad SAW jubahnya ditarik, lalu Zaid bin San'ah itu nagih utang dengan kasarnya. Yang enggak terima bukan baginda Muhammad, yang enggak terima Umar. Ketika Umar melihat Rasulullah SAW seperti itu kan, Umar langsung marah dan mau mengajar laki-laki ini. Apa kata Rasulullah? Jangan, itu haknya. Karena saya memang berhutang. Dados malah kalau sekarang nggak seperti Nabi. Kadang yang ditagih lebih galak dari yang, tapi itu bukan ibu-ibu yang ada di Mafaza. Kata Rasulullah, jangan, Ibu, jangan. Justru di dalam riwayat ini dikatakan ditambah kurang lebih kata Rasulullah, karena kamu sudah kasar dengan dia, Umar, kata Rasulullah, maka kamu terdenda. Tambah bayaran utangku kepada dia dengan 40 kg kurma. Dalam riwayat lain Rasulullah pinjam unta, lalu Rasulullah meminta Umar untuk membelikan unta yang lebih baik untuk dikembalikan kepada Yahudi ini. Bayangkan Ibu, didenda sahabatnya, Bu, yang bela nih, Bu. Masya Allah. Lalu tahukah engkau siapa aku? Kata Zaid bin San'ah kepada Umar bin Khattab. Gak tahu. Aku adalah Zaid. Aku adalah pendeta Yahudi yang membaca Alkitab. Demi Allah, aku hanya ingin tahu apakah dia nabi atau bukan. Karena aku membaca riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah yang begini-begini. Maka Ibu, itulah nabi yang mendahulukan sabar dari marahnya dan bertambah sabar ketika semakin dizalimi. 2 kalimat ini, mendahulukan sabar di atas marahnya dan bertambah sabar ketika semakin, Masya Allah. Tadi kan ditarik, Bu. Kalau kita semakin dizalimi semakin marah. Maka aku percaya kalau yang aku hadapi ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Zaid bin San'ah berkata, hari ini aku bersaksi anna la ilaha illallah wa anna
Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku percaya bahwa Muhammad adalah Ibu sulit. Saya sering membahasakan menjadi agen berkah itu sulit. Bagaimana menjadi agen berkah di pengajian? Mohon maaf, mungkin ada yang belum pernah datang sama sekali ke sini. Ternyata kita yang sudah biasa ke sini, ketika ada orang baru, mohon maaf, apalagi mungkin Masya Allah, kok terlihat beda, bagaimana penampilannya dan seterusnya. Lalu kita melihatnya dengan sebelah mata. Bilhaq, orang yang baru datang itu hatinya akan apa, Bu? Saya kok jadi merasa asing, semuanya nggak menyapa. Itu namanya kita gagal menjadi agen berkah di pengajian. Ketika ibu di rumah tidak tambah manut dengan suami, itu namanya kita gagal menjadi agen berkah di keluarga. Ketika di kantor yang ngaji malah nggak on time, pekerjaannya nggak beres, malah tekone telat diserai penggawean orang apik, itu namanya kita sedang gagal menjadi agen kebaikan di tempat kerja kita. Yang berdagang sudah ngaji kok timbangannya curang, berdagangnya nggak baik, itu namanya kita sedang gagal menjadi agen berkah di pasar. Jadi nggak mudah menjadi agen berkah. Contoh tadi Imam Syafi'i baik, cuman gara-gara dahar banyak orang bilang apa? Kok kayak gitu? Sama, Bu. Orang ngaji kok sekali ketahuan berbuat buruk, biasanya orang dengan mudah akan bilang gimana? Wes ngaji kah? Begitu. Karena itulah kita memohon kepada Allah semoga kita gak gagal jadi agen berkah, jadi agen kebaikan, seperti Rasulullah SAW mencontohkan, membuat si penagih hutang ini masuk Islam karena kesabaran beliau mendahului marahnya, dan kesabaran beliau bertambah ketika beliau semakin dizalimi. Ibu, Allah. Jadi ada kaidah-kaidah. Masya Allah, ada Mbak Ika. Mbak Ika, mohon izin buka maskernya. Buka maskernya Mbak Ika. Ya, Mbak Ika minta tolong Bunda Mbak Ika berdiri. Masya Allah. Ibu itu namanya Mbak Ika. Beliau yang setiap hari posting artikel di grup 1 dan di grup 2. Masya Allah. Semoga keberkahan menyertai beliau, putra-putra beliau sehat. Gak mudah loh, Bu. Gambar, nyeting jadwal sholat, nyari artikel yang gak dibaleni lagi selama pandemi, Bu. Ngepas ke tanggal Islam dengan tanggal nasional. Allahu Akbar. Itulah istiqomah. Kata Rasulullah nasihati aku satu aja, yang setelah itu saya gak butuh lagi. Kata Rasulullah, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan kamu percaya kepada Allah, terus istiqomah. Istiqomah terus, posting terus, jangan berhenti. Maka di antara artikel-artikel itu banyak saya ingat betul. Ada 4 kaidah, 3 kaidah yang orang berbuat baik. In ahsantum. Ibu ngaji hari ini untuk siapa? Untuk Allah. Dan akan kembali kepada siapa kebaikannya? Kembali kepada diri kita. Hal jazaul ihsani illal. Tidak ada pahala kebaikan kecuali kebaikan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khair. Barang siapa berbuat baik meskipun hanya, Masya Allah. Kata Simbah, Dek, ibu kah dijujuki terus ya maring. Ya Allah. Mohon izin saya menyebut nama beliau. Bu Nuri, Bu. Yang kagungan gilingan bakso itu, Bu. Ada hadir di sini, Bu? Putranya ada hadir? Ada hadir. Masya Allah, Bu. Masuk angin, Masya Allah. Beliau yang selalu ngirim makan pada ibu saya itu. Lalu Simbah itu bertanya begini, ngapa ya Dek Simbah Kak diparingi maem terus? Padahal Simbah maksudnya enggak berbuat langsung baik kepada Bu Nuri. Lalu seorang ustadz menjawab, jawabannya luar biasa, Bu. Ketika ada orang lain berbuat baik pada kita, padahal kita tidak merasa baru berbuat baik pada beliau, kata para ulama, kita sedang mendapatkan balasan dari perbuatan baik yang sudah kita lupakan. Allahu Akbar. Kita kelalen wis tau menehi sapa, wis tau nolong sapa, wis tau berbuat apik. Sing dhewek wis kelalen. Masya Allah. Maka ketika datang itu Allah sedang memberikan balasan terhadap kebaikan yang kita lupakan. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, yuk. Dan sulit menjadi agen berkah kecuali kita minta tolong apa-apanya hanya karena Allah.
selalu dalam langkah Allah dan selalu dalam naungan Allah. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, kisah selanjutnya. Suatu hari datang Badui dari kalangan Ansor. Badui itu kalau ada hadis atau cerita yang mengatakan Badui artinya itu dari pelosoknya Arab. Arab Badui artinya Arab di pelosok. Datang ke masjid Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan laki-laki ini, Bu? Allahu Akbar. Lantainya Rasulullah SAW bukan lantai masjid seperti ini tapi pasir. Lalu Rasul tiba-tiba Badui ini datang dan kencing di dalam masjidnya baginda Muhammad SAW. Kita bayangkan hari ini saja, yang ada vakum cleaner yang mudah dibersihkan, yang ada karpet bisa. Ada laki-laki ujuk-ujuk melebu masjid, mohon maaf saya menggunakan bahasa yang sangat kasar. Kemudian pipis, bahasa Wonosobane apa, Bu? Nun sewu. Masya Allah. Niku. Teng lebet masjid, kira-kira reaksi sahabat Rasulullah apa, Bu? Masya Allah. Masya Allah. Kata Rasulullah, lihat Ibu, biarkan. Lalu setelah orang itu selesai, beliau meminta air dan menyiram bekasnya. Di antara hadirin sekalian, siapa yang mau mengambil hikmahnya? Satu. Apa hikmahnya, Bu? Ini konflik manajemen, Bu. Manajemen konflik. Kalau Rasul tadi membiarkan sahabat nyeneng orang yang sedang kencing, kencingnya kemana, Bu? Kemana-mana. Maka kami sering menyampaikan, Bu, air itu kalau sedang mendidih, kelihatan nggak baksonya, brokolinya di mana, kentangnya di mana? Karena sembulak-sembulak, begitu. Sama seperti masalah. Ketika sedang panas-panasnya, ketika sedang kuang-kuana mengene, jidar. Karena sedang tidak jelas itu di mana baksonya, di mana brokolinya, di mana kentangnya. Begitu kita matikan kompor ceklek, sembuluk-sembuluk leran, oh, nyong gak milih indil-indile, nyong gak milih kentange, gak milih brokoline, aku jelas. Sama seperti tadi yang diajarkan Rasulullah, kalau ada datang masalah dalam kehidupan kita, jangan fast respon. Dalam tanda kutip, tidak semua masalah itu harus kita selesaikan dengan itu. Kalau Rasulullah membiarkan sahabatnya narik itu kencingnya, tambah lengersi, tambah apa, Bu? Gebyah uyah ceneng kuana kene, masalahnya jadi melebar. Intinya apa? Enggak genah. Apa yang kedua, Bu? Betapa Rasulullah sangat maklum karena barangkali Badui Ansar ini belum tahu hukumnya, bagaimana tata cara kencing yang baik dan hukum kencing di dalam. Itu kemakluman kita kepada saudara kita. Dulu Mbak Eva waktu pertama-tama ngaji, ini biasanya orang baru ngaji ini modelnya begini. Dulu waktu semangatnya giwai pertama ngaji, kan pakai jilbab gini, Bu. Kalau lihat orang nggak berjilbab gimana? Wong kak, orang gue kodong kayak mono, ya, Bu. Ketemu dia di pengajian pakai kudungan, di luar dia nggak pakai kudung. Gimana, Bu? Itu tipe ulama siapa yang mengatakan ini? Ilmu masuk kepada kita yang pertama-tama biasanya orang baru ngaji itu main salah benar. Sedang hot-hotnya baru tahu hukum ini hukum itu langsung. Kuai. Bu, ketika kita belum berhijrah kita berkata ya Allah saya banyak dosa, Bu. Saya hamba yang buruk, masa lalu saya buruk. Begitu hijrah nggak ingat lagi itu. Langsung, kayak mono ikan tukang minum, ikan orang godong, ikan dolan. Padahal tadi sebelum kita ngaji kita bilang saya penuh dosa, saya hamba yang banyak salah di masa lalu. Begitu ngaji langsung mau menghakimi orang lain. Ini kesalahan besar dalam hijrah. Ini kesalahan besar dalam kita ngaji. Sehurunge ngaji merasa bersalah, setelah ngaji maunya kayak orang ngaji, kayak orang godong, kayak orang gelem masjid, kayak orang gelem, kayak ora sunnah, kayak apa dan seterusnya. Hati-hati, telunjuk kita setelah hijrah itu seneng begini. Dulu padahal sebelum hijrah kita selalu siapa yang banyak dosa, siapa yang belum tahu ilmunya, siapa yang pengen ngaji memperbaiki diri. Sekarang ada orang belum ngaji, gitu. Hati-hati. Rasulullah sangat memaklumi. Karena dakwah itu tentang penyampaian bukan penerimaan. Kalau Ibu Mbak Eva ngisi ngaji kok maunya diterima, motong dari dulu, Bu.
Jadi dakwah itu sama dengan ngajar, itu menyampaikan. Soal menerima atau tidak itu wilayahnya siapa? Ibu kok gini Ustazah curhat, suami saya tuh loh sudah tak nasihati begini-begini kok malah gak dengerin. Ini salah pertanyaan ini Bu. Kewajiban ibu itu menasehati dan menyampaikan. Kalau suami dengerin atau tidak itu wilayahnya siapa? Ya Allah Bu. Dan kadang ibu menasehatinya juga tangis sih. Wes gede tua kakak durkon tangi sobok kok angel. Ya enggak bangun lah suaminya ibu lah digituin lah. Siapa yang masih begitu cara menasihati suami? Wong kuatur kon ngangkat ngaji kok angel temen. Hati-hati banyak istri enggak punya ilmu cara menyampaikan. Suaranya suami misalnya tinggi. Kemudian ibu ngomong karo bojoke ora kayak kue. Mbok kan jenengan wis ngaji, Mbok. Enggak begitu, Bu. Diam, nanti malam di tempat tidur ibu pinjam-pinjam bibirnya dong ya. Yang tadi bicaranya tinggi banget gitu. Sambil marah enggak? Enggak. Kita kadang enggak punya ilmu bagaimana menyampaikan sesuatu yang baik. Maunya baik, gagal menyampaikan jadinya salah. Ibunda, hati-hati. Semakin banyak ngaji, hatinya semakin banyak mak. Loh, lihat orang enggak berjilbab? Ya didoakan. Lihat orang belum ngaji, ya maklum lalu didoakan seperti yang dicontohkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kok sudah terakhir? Ya. Ibunda, suatu hari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang pengemis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, Masya Allah. Apa yang ditanyakan Rasulullah sebelum memberi uang? Rasulullah tanya, kamu punya apa di rumah? Lalu pengemis ini menjawab, saya hanya punya satu-satunya baju yang selalu saya pakai dan satu cangkir yang ada di rumah yang saya gunakan untuk minum. Lalu apa kata Rasulullah? Bawa cangkir itu dan berikan kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu laki-laki ini pulang ke rumahnya membawa cangkir. Kemudian diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang mau membeli cangkir ini? Ada sahabat yang angkat tangan, saya mau membelinya dengan harga 1 dirham. Ada yang mau mahal lagi, terus cangkir ini dilelang sampai harga yang paling baik waktu itu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan uang itu dan berkata kepada pengemis ini, perkataan Rasulullah, berilah makanan yang engkau butuhkan hari ini dan sisakan sebahagiannya untuk membeli kapak. Lalu carilah kayu, besok aku tidak ingin melihatmu meminta-minta, aku ingin melihatmu menjual kayu di pasar ini. Allahu Akbar waliyat. Setelah itu laki-laki ini mencari kayu, kemudian Rasulullah melihatnya tak lagi meminta-minta karena dia mencari kayu. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allahu Akbar. Gak bisa kita ngasih solusi ke orang lain ibu, kalau hati kita masih keruh. Gak bisa Bu. Lisannya ini mau gimana? Maka betapa jernihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang orang membawa masalah, memberikan nasihat. Kenapa? Jernih. Karena sudah Allah, hanya Allah, gak ada yang lain. Kita itu membaca Alhamdulillah segala puji bagi, tapi kita masih sering mengharap pujian. Ibu kalau dipuji cantik seneng gak? Loh jujur toh Bu, dipuji cantik seneng atau tidak? Seneng, wong Mbak Eva aja seneng, jangan takut, gak apa-apa. Dipuji cantik seneng gak? Seneng. Dipuji bajunya bagus seneng gak? Seneng. Gak usah ragu-ragu, seneng gak? Ya seneng, yang bicara ini juga seneng. Tetapi bagaimana kita mencoba mengikis ini terus sampai kemarin ada yang bertanya gimana ya caranya ikhlas beramal. Kemudian pertanyaan itu saya jawab begini, Bu, ada tip untuk kita lillah fillah billah itu. Caranya ketika beramal jangan melulu ketika amal itu ibu yang mengulurkan, tapi berikan ke orang lain. Bu, tak kasih uang, salurin. Atau ibu pergi ke Lazis apa meneng? Lazis da. Kenang ibu, ora kurmu Mbak Eva. Lazis
No, lazis dah dan lazis-lazis yang lain. Berikan uang ibu. Saya mau menyalurkan zakat. Nanti yang menyalurkan lazis, yang menyalurkan orang lain. Orang yang diberi terima kasihnya kepada siapa? Melatih hati kita supaya tidak selalu berharap terima kasih. Bu, pada suatu hari saya mau main ke tempat teman, Bu. Loh, gimana mau mampir? Dan saya nggak bawa apa-apa. Lah beliau nih bawa jajan, Bu. Terus bilang, udah ini aja nanti Mbak Eva yang bawa. Padahal yang beli itu beliau. Udah nanti Mbak Eva yang bawa. Biar kelihatannya yang bawa itu. Karena saya udah, jangan sekarang Bu, saya nggak bawa apa-apa. Nggak apa-apa, ini qadarullah saya bawa, nanti Mbak Eva yang bawa. Ini contoh untuk melatih hati kita. Supaya kita tidak selalu berharap. Ibu kalau kadang pengen amal sendiri silakan. Kadang-kadang lewatkan orang lain. Tolong berikan kepada orang itu. Allahu Akbar. Itu melatih ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana kita memberikan solusi, bagaimana ketika hati kita keruh, sulit. Dan keruh itu apa? Dunia, pujian, gak enak, ewoh. Ibu, yang ora penak nek ora maring nggon bukae mergane kae wingi maring menggon. Saya tanya di mana pahalanya itu? Gak ada, Bu. Hati-hati, Bu. Yang ora penak nek ora nyumbang wingi kae nyumbang. Kadang-kadang semene meneng nyumbangi. Nyong siki gak genten nyumbang semene. Di mana pahalanya ibu? Hati-hati ibu. Kita kadang keruh. Maka kata para ulama, niat kapan kita itu muhasabah sebelum melakukan sesuatu, ketika melakukan sesuatu, dan setelah melakukan. Tadi mau berangkat ke sini tanya dulu, mau cari apa? Mau cari apa pujian? Biar dikatakan orang alim, biar apa dan seterusnya. Ketika ngaji di tengah-tengah mahfazah, astagfirullahaladzim, oh ya nyong merasa lebih baik dari dia. Terus dan nanti ketika kundur, ya Allah nyong nembe ono salah pora ya di majelis itu. Sehingga kita pulang tidak lain tidak bukan membawa kecuali apa ibu? Pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi jernih, solusinya bisa diterima. Kenapa? Karena baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di hatinya selain apa? Allah. Kan Mbak Eva sering, ibu punya sepatu mahal harganya di atas 500.000 saja. Kemudian sekarang musim hujan, tidak ada jalan selain itu. Ibu kalau mau lewat Blekoan sepatunya dicangking atau dinggo? Jujur Bu, diapakan? Karena eman-eman sepatunya kenangan. Sekarang Mbak Eva tanya, kaki ibu dengan sepatu ibu mahal mana? Itu contoh, itu ya saya sendiri. Kalau misalnya parkir jedut gitu kan langsung ditengok kan Bu, lecet atau itu tanda bahwa di dalam hati kita ya masih banyak dunianya Bu, masih banyak dunianya. Jedut gitu kok langsung blenyet orang, nah itu dunia itu Bu. Langko sepatunya marai reget eman, naruh tas murah dengan tas mahal gimana? Contoh praktek, naruh tas murah gelabruk gitu. Kalau tas mahal, betul ibu? Betul ibu? Sekarang contoh yang berhubungan dengan hati. Ibu nun sewu, kalau pakai pakaian kotor, kita suatu saat nunggu angkot atau apa lalu duduknya mikir-mikir nggak ketika pakaian itu sudah kotor? Enggak lah, sisan reget gitu kan? Tapi kalau ibu nun sewu pakaiannya putih, mau manasik, ibu saya berdoa kepada Allah yang sudah daftar umrah tertunda semoga segera berangkat. Yang sudah haji kemarin tertunda 2 tahun ikhlas. Barangkali sebelum berangkat ibu sudah mabrur 2 kali ibu. Ketika pakai baju putih baru ganti, mau duduk kelabrak di trotoar, ibu mau atau tidak? Minimal diapakan trotoarnya? Damoni gawat tisu koran jenengan repen sih pengen jekong nengkene lho. Cari tisu, koran, buku. Kalau tasnya nggak mahal, tasnya dibuat begitu. Kalau hati kita keruh, ngapa-ngapain itu kita nggak akan dipikir. Ngomong ya segeleme, dodolan ya sekarpe, kalih garwo ya. Saya tuh kalau suami diam tuh kemarin tuh kayak suami tuh kayak diam gitu. Terus saya bilang, ayah kenapa sih?
Emangnya kenapa? Ayah kok kayak diem gitu, bunda punya salah atau apa gitu? Saya di depan anak-anak, ya dek, ayah tuh kok kayak diem gitu, apa bunda punya salah? Enggak. Jadi tuh kita itu hatinya tuh harus tajam. Loh kok suami kok diam, kok apa gitu? Atau beliau punya banyak, saya langsung tanya, bunda punya salah apa ya gitu? Ternyata nggak punya salah. Alhamdulillahirobbilalamin. Seneng ya Pak? Kita kalau hatinya, bukan Mbak Eva mau bilang, hati kita latih untuk menjadi hati yang jernih. Kalau hati kita jernih, apa-apa itu sensitif. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Bu itu terkadang, jangan-jangan tadi tersinggung dengan ucapan saya. Saya akan minta maaf. Gak akan ngawur, ngendikannya gak akan ngawur, melangkahnya gak akan ngawur, akan pilih-pilih. Tapi orang kotor seperti pakai baju kotor, jekong mawon pun mboten di, wis sisan reget. Jenengan ora ganti ora iman-iman kudunge, ora lah sisan. Ya wis kene ngutung sisan. Nah gitu Ibu. Mangkel sisan kene mompong aki. Nah gitu. Enggak Bu. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, sulit untuk menjadi Zaid bin Harisa. Sulit untuk mencontoh baginda Muhammad SAW. Maka tema ini, tema renungan, seberapa jauh kita sudah meneladani Rasulullah SAW di dalam sikap keseharian kita. Tadi pagi saya sampaikan, Bu, Rasulullah itu suatu hari pernah meminta, ketika beliau sakit, Rasulullah meminta kepada sahabat, tolong jadikan Abu Bakar itu imam. Tapi sahabat itu protes, ya Rasulullah, Abu Bakar jangan jadikan imam. Aisyah juga protes, janganlah Rasulullah, ayahku itu kalau sholat itu gak selesai-selesai. Kenapa Bu? Allahu Akbar, nangis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Abu Bakar nangis lagi Bu. Terus begitu. Maka Aisyah berkata, jangan ya Rasulullah, nanti sholatnya gak selesai-selesai. Karena ayahku kalau sholat selalu Allahu Akbar. Saya nangis sholat itu ketika di PKU sendiri Bu. Nangis itu Bu. Masya Allah, masuk lewat kamar jenazah sendiri sama anak. Yang datang hanya astronot. Kalau nggak jam kunjung nggak didatengin kan Bu. Yang datang perawat berbaju astronot. Kalau nggak jam kunjung, nangis itu sholatnya Bu. Allahumma Rabbana. Kalau sudah keluar PKU, ya itu kita menangisi diri kita sendiri itu. Ya Allah. Ketika itu bacanya ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah. Masya Allah, itu bisa merasuk ke dalam hati Bu. Setelah pulang dari PKU, itu kita Bu, itu yang bicara Bu. Ketika di sana ingat mati, ya Allah, ternyata kesendirian itu. Saya belajar sakaratul maut. Punya apapun di rumah nggak bisa dipakai. Teman saudara nggak boleh nemani. Allahu Akbar. Dan takutnya luar biasa. Ini lisan sudah istighfar, sudah baca Quran, sudah Allahu Akbar. Setan itu kekuatannya luar biasa. Dan itu saya sadar. Bagaimana Rasulullah bersabda, setan itu menggoda sampai ketika nyawa di kerongkongan. Yang masih sadar saja, Masya Allah, takutnya luar biasa Ibu. Bagaimana kalau kita dalam keadaan gak sadar, merasakan sakit, lalu setan mengatakan kepada kita, gak usah ikut agamanya Muhammad, ikut aku aja. Udah gak usah ngaji, ikut saya aja. Masya Allah, wong sadar aja mau melawan setan aja sulit, apalagi kita dalam keadaan sakit. Lalu turun lagi ketika keluar dari PKU lewat kamar jenazah lagi. Allahu Akbar. Bagaimana nanti dikubur sendiri. Masih ada perawat, masih ada lampu, masih ada bel, masih ada WA. Kesendirian itu menyakitkan. Bagaimana besok sendirinya itu di alam kubur. Tidak ada yang menemani kecuali amal. Insya Allah ngaji kita hari ini akan menemani Bu. Insya Allah uang yang Ibu masukkan ke kotak amal itu akan menemani Ibu. Dan keikhlasan Ibu kepada suami, kepada anak-anak ketika berbuat baik. Memberi hadiah, memberikan bantuan kepada tetangga, memberi beras, memberi makan, itu semua yang akan menemani kita. Itu yang akan jadi teman kita. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, akhirnya pengemis ini tidak jadi meminta-minta. Dan ketika Aisyah berkata, jangan Abu Bakar ya Rasulullah, Rasulullah berkata begini Bu, halah kok kamu kayak saudaranya Yusuf, begitu Bu kalimatnya Rasulullah. Maksudnya apa? Saudaranya Yusuf, ketika Yusuf disayang, di pikirannya saudara Yusuf itu apa Bu?
bapak kowe pilih wase senenge ukur karo kene sia-sia. Kenapa di otaknya saudara Yusuf kok nggak berpikir karena Yusuf paling kecil, ibunya sudah nggak ada, wajar dong kalau ayah lebih. Jadi Rasulullah tuh bercanda sama Aisyah, kamu nih loh kok banyak komentar, kok banyak pikiran kayak saudaranya. Kalimat ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah bersikap, Rasulullah banyak mengambil contoh-contoh dari Al-Quran. Maka kita tuh sudah diberi contoh. Kalau suaminya agak aneh-aneh, contohnya siapa? Asiyah binti Muza, kan namanya Asiyah kan Bu? Itu contoh bagi para istri bersikap bagaimana ketika suaminya berbuat sesuatu. Ibu suaminya paling ngapain toh Bu? Yang nggak paling Mbak Eva udah sangat menyakitkan. Ini Fir'aun nggak tanggung-tanggung Bu. Gimana kalau ibu pulang ngaji sampai rumah suaminya, Bu mulai hari ini saya adalah Tuhannya ibu. Nah, maksudnya masih sulit ke masjid, yang penting masih sholat Bu. Sekarang apa? Sholat, masih ingat Allah, kadang masih bersedekah, husnudzon kepada Allah. Tapi kalau pulang ke rumah suami ibu bilang, Bu, ora kena mafaza maning. Apa maning sembayang? Mulai dinake Gusti awae. Itu yang terjadi pada Asia. Bayangkan seperti apa Asia. Bojone ngaku, ya Allah. Ibu mau gimana kalau suaminya ngaku Tuhan, Bu? Atau pulang-pulang, hari ini aku adalah nabi terakhir. Ibu mau. Maka ibu suaminya. Dan satu lagi suka nggak adil. Ibu itu kayak terdolimi suaminya begini-begini gitu loh. Saya tuh suka nggak adilnya sama perempuan kayak gitu. Mendengarkan curhatan ibu-ibu tuh mesti seolah-olah tuh kita didolimi. Memang suami ibu nggak didolimi punya istri kayak ibu. Yang maaf ngomel, nggak bersyukur, rupane njekaprut, omongane ora penak, rupane ya didelok ora. Jadi seringnya itu kayak kita tuh yang didolimi suami. Kalau kajian tuh, kalau ada ustadz sedang menasihati suami tuh, suami kita itu juga diuji dengan istri semacam kita ini, Bu. Maka kenapa kita ngaji hari ini? Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang jernih hatinya lillah, fillah, billah. Ini hanya beberapa contoh dari kita memperingati, mengambil momen Ibu, mengambil pelajaran dari apa yang telah dicontohkan oleh baginda Muhammad. Ketika ada saudara ganggu, nggak akur, contohnya kisahnya Nabi Yusuf. Ketika ada laki-laki digoda, tadi pagi saya bercerita, contohnya sudah Yusuf digoda cewek. Ketika kok ujian bertubi-tubi lah, Nabi Yusuf kurang apa Bu? Kecil disengiti sedulure, lebokna jonjong ora ditulungi didol dengan harga yang apa? Lebar didol dijadikan apa? Gede ganteng setitik dikabakna. Digoda. Setelah digoda nggak terima difitnah, diapakan Nabi Yusuf? Sudah di penjara, dia pesan sama orang, nanti bilang sama raja ya, yang menafsirkan mimpimu itu aku. Ternyata ini dibuat lupa sama Allah, sehingga Nabi Yusuf itu di penjara lebih lama lagi. Allahu Akbar. Jadi kalau kata para ulama, kalau kita baca surat Yusuf, ibu yang punya masalah, kata para ulama, kita kalau baca surat Yusuf itu hatinya jadi, karena ingat Nabi Yusuf itu ujiannya cukur nasomor, didual, digoda, di penjara maning. Allahu Akbar. Begitu terus Bu. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah harapan kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan hadis Nabi, karena tidak ada contoh yang terbaik kecuali berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian ibunda, supaya asarnya tidak lambat yang mau kundur, supaya persiapan sholat asar juga cukup. Alhamdulillah kita syukuri hari ini badai seminggu sekali atau sebulan sekali. Sepekan sekali, seahad gitu ya, seusbu, wahid usbu, satu minggu satu kali. Bismillah nggih Bu. Semoga, dan Mbak Eva berharap karena kita masih dalam suasana pandemi, yang tidak sehat sementara tidak berangkat dulu, insya Allah tetap
berpahala. Kita berdoa kepada Allah semoga tidak ada yang gerah setelah ngaji, tidak ada yang bergerak karena kita kumpul seperti ini. Insya Allah kita bertemu lagi Sabtu depan biiznillah insyaallah dengan tema-tema berikutnya. Selamat kundur, salam buat keluarga di rumah. Semakin banyak ngaji, semakin baik di rumah. Mohon maaf apabila ada kebaikan datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan, Mbak Eva menerima kritik, saran, masukan dan seterusnya. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin sebelum saya tutup, yang hari ini memakai baju hitam duduknya di pojok sana adalah teman-teman yang ngurusi majelis taklim ini. Bukan karena beliau sudah lebih baik, ilmunya lebih banyak, bukan karena beliau tidak punya dosa. Saya katakan kepada diri sendiri, dewek buruh ganjaran. Justru karena kita banyak dosa, ayo pada ngopeni kajian. Maka ibunda, tidak mungkin kami perkenalkan satu persatu. Pokok sing cok ngedek teng riku, nah niku angger onten sing mboten ramah 0853 kasih kalian nomornya dewek 283474 kali silahkan lapor. Apabila pengemudi kami ugal-ugalan di jalan, silahkan lapor pada pemilik armada tersebut. Mari kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berkah yang punya masalah semoga diberi jalan keluar, yang sakit semoga sembuh, yang diuji dengan keluarganya diberi jalan keluar, yang diuji dengan rizki dibukakan pintu rizki oleh Allah, semuanya dimudahkan oleh Allah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.